Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus perbaiki niat? Kenapa selalu perbaharui niat? Karena yang bisa membuat kita hafal Al-Quran cuma Allah. Manusia tidak akan bisa. Kemudian yang bisa memberikan kemuliaan karena hafalan kita itu cuma Allah. Dan yang bisa menjaga hafalan kita sehingga tetap ada di dalam hati kita dan di pikiran kita itu cuma Allah. Itulah sehingga pentingnya kita perbaiki niat. Untuk apa kita Al-Quran? Untuk apa kita hafal Al-Quran maksudnya? Untuk lebih dekat kepada yang punya dunia dan punya surga. Ketika kita sudah menjadi penghafal Al-Quran, kemudian hafalan kita diridhoi oleh Allah, niscaya segala keinginan kita ketika itu baik, maka Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Ketika itu baik menurut pandangan Allah. Ketika kita sudah menghafal Al-Quran, menjaga kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita punya keinginan dan itu buruk, maka Allah akan menahannya sehingga tidak memberikan keinginan-keinginan kita. Intinya adalah Allah akan menjaga kita sebagaimana kita menjaga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, dengan Al-Quran kita akan mendapat penjagaan dari Allah, dan bahkan dijelaskan dalam hadis bahwa malaikat akan menaungi kita. Malaikat akan bersama dengan seorang penghafal Al-Quran. Itulah salah satu cara Allah menjaga kita, dengan kita dibersamai dengan para malaikat. Kenapa kita mesti perbaiki niat menghafal Al-Quran? Karena kita tidak mau sia-sia hafalan kita. Kita tidak mau cuma capek. Kita mau surga yang Allah janjikan. Tips yang kedua adalah paksa diri. Paksa diri kita menghafal Al-Quran. Walaupun kita punya niat, ketika tidak paksa diri maka tidak akan tergerak. Antum punya niat untuk besok mulai menghafal Al-Quran. Antum tidak paksa diri mulai hari ini. Kita semua punya niat tetapi kita tidak paksa diri mulai hari ini, maka kita tidak akan mampu menghafal Al-Quran. Jadi saya sarankan paksa diri mulai hari ini. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, kalau bisa 1 halaman 1 hari. Usahakan. Kalau bisa. Bagaimana kalau bacaan saya terbata-bata? Coba dengarkan, murattal, kemudian ikuti. Jadi intinya adalah paksa diri. Saya sering sampaikan, terpaksa, terbiasa, bisa, luar biasa, insya Allah berhadiah surga. Kenapa kita sering bosan dalam menghafal Al-Quran? Kenapa kita sering bosan dalam membaca Al-Quran? Karena tidak ada cinta. Kita sering bosan karena tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan dalam membacanya. Kenapa tidak ada kebahagiaan? Karena tidak ada cinta. Kenapa tidak ada ketenangan? Karena tidak ada cinta. Ketika seseorang sudah cinta terhadap Al-Quran, maka dia tidak akan jauh-jauh dari Al-Quran. Kemudian dia tidak akan kehilangan Al-Quran 1 hari pun. Ketika seseorang misalnya tidak membaca Al-Quran dalam waktu 1 hari atau setengah hari, ketika sudah terbiasa dan sudah cinta, maka dia akan merasa kehilangan yang luar biasa. Ada sesuatu yang hilang dari hatinya. Begitupun sholat tahajud dan sebagainya. Ketika seseorang sudah sering bangun sholat tahajud, kemudian 1 hari tidak bangun, maka dia merasa kehilangan. Dia merasa ada penyesalan dalam dirinya. Begitupun dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, perbanyak doa kita. Allah yang akan memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Allah yang akan memudahkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Allah yang akan memudahkan semua keluarga kita sehingga menjadi keluarga penghafal Al-Quran. Kita ini punya Allah. Allah yang buat, Allah yang desain diri kita ini. Dan Allah yang ciptakan kita ini. Otak kita Allah yang ciptakan. Ketika kita menghafal Al-Quran dan Allah sudah lihat kita sudah berusaha, niscaya Allah yang akan memudahkan hafalan-hafalan kita. Allah ingin lihat usaha kita dulu. Kemudian kita berdoa kepada Allah, selalu meminta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pegang telinga kita. Coba kita pegang hidung kita. Telinga kita, hidung kita ini pernah tidak kita minta sama Allah? Pernah tidak kita minta telinga yang bisa mendengar, mata yang bisa melihat, kaki yang bisa melangkah, tangan yang bisa meraba? Itu kan tidak pernah kita minta sama Allah. Sesuatu yang tidak pernah kita minta Allah kasih, bagaimana sesuatu yang kita minta? Sesuatu yang tidak pernah kita minta kepada Allah, Allah berikan. Bagaimana sesuatu yang tidak pernah kita minta? Ketika hal itu baik, maka Allah akan memberikanmu.
Dan Al-Quran ini sudah tentu baik. Tergantung bagaimana usaha kita menghafal Al-Quran dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan niat hanya untuk Allah, karena Allah, lillah, maka Allah akan memudahkan kita. Saya teringat satu hadis, intasdukillah fasduk. Barang siapa yang jujur terhadap cita-citanya, keinginannya, maka Allah yang akan merealisasikan keinginannya tersebut.